Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah Masjid Al-Qayyumin, wabil khusus jajaran dan pengurusan DKI Masjid Al-Qayyumin beserta staf-stafnya. Mari kita mulai taklim kita di pagi hari ini dengan pembacaan umil kitab surat Al-Fatihah. Semoga segala urusan dan masalah kita, baik yang sifatnya duniawi lebih yang sifatnya ukhrawi, oleh Allah akan dimudahkan, digampangkan, dilancarkan dan dilimpahi keberkahan-keberkahan. Juga mudah-mudahan dalam suasana yang masih seperti saat ini, semoga Allah berkenan menjaga dan menjauhkan dan menjaga kita dan keluarga kita dari apa saja yang bisa membahayakan iman kita dan iman keluarga kita, lebih-lebih bisa membahayakan iman kita dan iman keluarga kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihi salihah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Al-wudu al-hada al-wudu. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang wudu. Al-wudu lughatan. Adapun pengertian wudu secara bahasa atau secara etimologi, ismun li ghasli ba'dil a'dha'i, adalah nama atau sebutan untuk membasuh sebagian anggota tubuh. Jadi membasuh sebagian anggota tubuh, tidak semuanya itu disebut wudu. Dalam kitab lain disebutkan bahwa wudu itu bisa dibaca wudu, bisa juga dibaca wudu. Jika wudu berarti perbuatannya, pekerjaannya, sedangkan jika dibaca wudu itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Wa syar'an, adapun pengertian wudu menurut syarak aturan agama, ismun li ghasli a'dha'il mahsusin, adalah sebutan atau nama untuk membasuh anggota-anggota tubuh yang dikhususkan, biniyatin mahsusatin, dengan niat yang dikhususkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan informasinya dan mengajarkan kita tentang wudhu dalam Al-Quran. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke sikut, usaplah sebagian dari kepala kalian, dan basuhlah atau cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Itu yang Allah ajarkan, itu yang Allah informasikan kepada kita. Lalu apakah wudhu ini ada hikmahnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa wudhu itu adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam rangka kita beribadah atau menghambakan diri kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tanpa Allah berkenan memberitahukan dan menjelaskan alasannya kenapa. Kenapa hanya wajah, kenapa hanya tangan, kenapa kepala dan kaki saja yang kita basuh ketika kita akan mendirikan sholat. Maka karena tidak diberitahu alasannya, ya sudah tinggal kerjakan saja perintah. Atau contoh lain ta'abbudi biar kita lebih mengerti. Sebagaimana aturan agama Islam kepada umat Islam, jika ada kita yang terkena silakan, yang terkena air liur atau bahkan gigitan anjing atau babi, yang mana dalam istilah ilmu fikih najisnya disebut najis berat atau mubalaghah, maka cara mensucikannya adalah dengan dibasuh sebanyak 7 kali. Satu dari yang 7 itu dicampuri dengan tanah. Maka kenapa tanah? Nah itulah amrun ta'abbudi. Kita tidak diberitahu oleh Allah kenapa harus tanah, kenapa tidak bahan-bahan atau benda-benda yang lain. Maka karena sudah perintahnya dengan tanah, sekalipun sekarang banyak sabun cuci, deterjen, dari yang murah sampai yang paling mahal, dari yang serbuk sampai yang cair, campuran pewangi apa segala macam, bahkan umpama diuji lewat laboratorium, sama fungsinya dengan tanah, sama-sama bisa mematikan kuman dan virus yang ada pada air liur anjing atau babi, atau kuman, virus, bakteri yang ada di gigi anjing atau babi. Tetap tanah itu tidak boleh diganti dengan apapun, sebab perintahnya memang begitu dari sananya, sama dengan ya, sama dengan. Maka kalau kita berwudu lalu kita buang angin, penyebab yang membatalkan wudu kita adalah pintu belakang, jalan belakang. Tapi kenapa ketika akan kita wudu lagi untuk menghilangkan hadas yang penyebabnya pintu belakang, sama sekali penyebabnya yakni jalan belakang tidak diperintahkan untuk dibasuh apalagi diusap, tidak. Tapi tetap perintahnya wajah, tangan, sebagian kepala, kemudian kaki, kemudian kaki. Nah itulah yang dimaksud amrun ta'abbudi. Kita oleh Allah tidak diberitahukan apa alasannya, apa hikmahnya, namun kita kerjakan saja dalam rangka mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa wudu itu ada hikmahnya. Kenapa yang dibasuh adalah wajah? Kenapa yang dibasuh adalah tangan? Dan kenapa
Sebagian ulama mengatakan adalah bahwa wajah kita ini terbuka, sering berhadapan dengan semua orang. Tangan dan kaki kita itu adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas. Makanya Allah perintahkan untuk dibasuh atau dicuci dengan air yang mengalir. Sedangkan kepala, karena umumnya kepala itu tertutup entah dengan peci, entah dengan topi atau dengan apapun, maka kepala itu Allah perintahkan untuk diusap. Sebagian lagi ada yang memberikan informasi dan pendapat bahwa wajah, tangan, kaki dan kepala itu adalah anggota-anggota tubuh yang sarafnya paling penting, sehingga disiram, dibasuh minimal sehari 5 kali agar tubuh kita ini tetap terjaga kestabilannya. Namun bagaimanapun itu tetaplah hikmah, bukan ilat, bukan alasan, bukan karena itu Allah memerintahkan kita wudu. Nah, Allah memerintahkan kita wudu karena kita ingin Allah membuktikan kita mau menghambakan diri dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berwudu dalam rangka satu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wudu itu adalah syarat sah ibadah-ibadah wajib kita, sholat, kemudian tawaf, dan yang lain yang wudu ya, dan wudu itu adalah salah satu cara kita bersih-bersih atau membersihkan tubuh. Kata beliau Habib Ahmad bin Muhammad bin Umar Asy-Syadili di syarah kitab Yaqut An-Nafis ini, Al-Yaqut An-Nafis ini, bahwa bertaharah itu adalah meliputi dua aspek, yakni aspek yang zahir dan aspek yang batin. Kalau bahasa Imam Abu Hanafi, al-wudu wudu'ani, wudu itu ada dua, ada wudu zahir, ada wudu batin. Wudu zahir sebagaimana kita tahu, yang kita basuh adalah wajah, tangan, kepala diusap dan kaki ikutan dibasuh. Sedangkan wudu batin kita ingat dan berusaha tidak lupa ketika kita berwudu, sejatinya kita membersihkan, mencuci dan membasuh serta mengusap jiwa kita, hati kita, qalbu kita dari kotoran-kotoran yang ada, dari karat-karat yang ada di hati dan jiwa kita, entah karena dosa, entah karena maksiat, entah karena kesalahan apapun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membuat sebuah pernyataan. Kata beliau, saya heran, orang itu paling tidak membersihkan anggota zahirnya sehari 5 kali, tapi tidak sekalipun dalam sehari mau membersihkan hatinya, mau membersihkan jiwanya, mau membersihkan qalbunya dari kerak-kerak, karat-karat, kotor-kotor yang bisa timbul karena ulah perbuatannya sendiri. Maka atas dasar ini, mari ketika kita berwudu kita ingat bahwa yang kita basuh, bahwa yang kita cuci, bahwa yang kita bersihkan, kita niatkan bukan hanya yang zahir yang tampak ini, tapi potensi batiniah kita, hati kita, qalbu kita cuci dengan air secara makna untuk menghilangkan hal-hal yang tidak baik dalam hati dan jiwa kita. Maka karena kerak dan kotoran hati itu bisa karena dosa, bisa karena maksiat, maka kita niatkan mencuci hati, batin dan qalbu kita dari kotoran-kotoran itu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan membersihkan hati dan jiwa kita. Kita basuh dan kita cuci hati, jiwa dan qalbu kita dari penyakit-penyakit yang bisa memotong
mengotori hati dan jiwa kita. Kita cuci sombong kita biar tidak lagi sombong. Kita cuci bangga diri kita biar tidak lagi bangga diri. Kita cuci iri kita, dengki kita, hasut kita ke orang lain. Kita cuci rasa atau ego pengen terkenal. Kita cuci pamer kita dan seterusnya agar hati dan qalbu kita bersih dari penyakit hati, bersih dari kotoran dan kerat yang ada di hati, sehingga jika hati, qalbu dan jiwa kita bersih, insya Allah hati, qalbu dan jiwa kita terang. Oleh karena jika demikian, maka ketika Allah berkenan memberikan petunjuk lewat ilmu, lewat hidayah atau nur-nur Allah yang lain, akan gampang masuk ke hati dan jiwa kita. Kalau hati dan jiwa kita sudah diperangi oleh nur Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, insya Allah kita akan lebih baik dari sebelumnya. Oleh karenanya, mari kita biasakan berwudu. Sekalipun berwudu ini adalah syarat untuk sholat, akan tetapi wudu ini dianjurkan dalam beberapa kondisi. Atau kalau kita lihat kebiasaan dari orang-orang yang dekat atau didekatkan kepada Allah, para mulia, para wali, para ulama, para orang-orang alim, beliau rata-rata selalu mendawamkan wudu batal, wudu lagi, wudu batal, wudu lagi, wudu batal, wudu lagi. Ya, insya Allah hal ini baik, karena kalau kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, insya Allah berbeda dengan ketika kita dalam keadaan tidak bersih dan suci. Maka tidak salah kalau kita sekalipun tidak untuk mengerjakan sholat, sekalipun tidak untuk baca Quran, tidak untuk tawaf di masjid, iktikaf di masjid, tidak untuk tawaf di Ka'bah, kita berwudu. Yang perlu diingat yang tadi, bahwa kita wudu itu bukan hanya membersihkan yang zahir, tapi kita juga sejatinya membersihkan yang batin. Itulah pengertian wudu dan beberapa hal sedikit sekelumit tentang wudu. Ya, tentang furudul wudu'i, adapun fardu-fardu wudu itu sittatun, ada 6. Dalam sholat disebut rukun, sedangkan di wudu disebut fardu atau furud. Fardun jamaknya bentuk untuk banyak, furud ruknun untuk bentuk jamak arkan. Apa bedanya antara furud dan arkan? Sebagian ulama menjelaskan arkan atau rukun seperti rukun sholat itu harus dilakukan sambung menyambung terus menerus, gak boleh putus-putus. Maka kita tadi sudah sholat, habis takbir, habis fatihah, ruku nyambung iktidal nyambung sujud terus sampai salam. Itulah kalau dibahasakan dengan rukun. Tapi jika dibahasakan dengan fardun atau furud, ini boleh antara satu rukun atau satu fardu dengan fardu yang lain, tidak sambung menyambung, yang penting tidak ada yang membatalkannya. Fardu wudu yang 6 yang sebagaimana yang 4 diinformasikan dalam Al-Quran, yang 2 dalilnya pakai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh dilakukan sekalipun pisah-pisah, yang penting tidak membatalkan wudu. Umpama saya dari situ Pak ini naik motor ke Lewiliang, saya di rumah basuh wajah dari hati lihat nawaitu doa lirafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Lalu saya pakai pakaian saya naik motor, nyampe di musola salah satu masjid atau musola di Bulan, saya berhenti menepi, lalu saya basuh tangan saya. Habis itu saya naik motor lagi, nyampe di Ciampea, saya berhenti, saya usap kepala saya. Lanjut lagi begitu sampai Lewiliang, saya cuci kaki saya. Sah gak wudu saya? Sah selama dari sini sampai Lewiliang tidak ada hal yang membatalkan wudu saya. Itulah kenapa yang pokok-pokok yang inti
sekalipun Pak sholatnya sholat orang yang melakukan perjalanan. Mungkin hal ini agak jarang disampaikan. Jadi orang kalau mau melakukan perjalanan, Bapak misalkan berangkat ke tempat kerja, katakanlah Cibinong, Bapak mau sholat sambil naik motor, boleh. Yang penting tadi sucinya pakaian jadi syarat, termasuk sucinya sepatu atau sendal, termasuk bagian bawahnya itu jadi syarat. Kenapa? Karena itu dipakai. Maka ketika akan berangkat di depan rumah, duduklah kita di motor, hadapkan ke arah kiblat, lalu takbir, sholli sunnah takbirillahi ta'ala. Takbir Allah, habis itu putar motornya, baca Fatihah, baca surah. Nanti rukunya aku berhenti dulu, Ustaz, di tengah jalan lalu ruku ya tentang motor. Lalu sujudnya apa kita berhenti dulu, menapi dulu? Tidak. Ya, jika mengendarai kendaraan, apakah motor ataukah mobil, atau mungkin ada yang berkenan naik onta, naik kerbau, naik kuda, ya, maka rukuk dan sujudnya isyarat sampai nanti salam. Lo kan gak ada kiblat. Untuk sholat sunnah seperti ini, kemana tujuannya? Itulah ya menghadapnya. Beda dengan sholat yang dilakukan tidak sedang dalam perjalanan. Ini boleh. Lah seperti ini sekalipun di perjalanan, tapi kan tetap habis takbir nyambung ke Fatihah, nggak ada jeda. Habis Fatihah, ya kalau mau langsung rukuk itu tetap membumbungkan sedikit isyarat, diniatkan rukuk dan seterusnya. Enggak berhenti dulu. Beda sama rukuk tadi, Pak. Saya basuh wajahnya di rumah saya, terus itu pakai pakaian. Ya, udah. Nggak harus sepatu saya, sendal saya harus sebagian bawahnya. Nah, itu kalau di Agung macet. Kenapa anak sekolah suka ada main tiga? Ya pada masuk lama setengah jam dalam lagi. Nyampe pulang baru basuh tangan. Boleh. Sah duduknya selama tidak ada yang membatalkan itu. Namun ini disebut khilaful aula, menyelisih yang lebih utama, atau ada yang mengatakan ini makruh. Sebab apa? Yang sunnah yang dipraktekkan Nabi itu kalau itu belum pernah begitu. Tapi Nabi kalau itu dia langsung jangan kepala kaki. Ya. Namun secara fikih itu boleh dan itu sah. Ya. Itu boleh dan itu sah. Ya. Kita karena bukan membahas sejarah penetapan syariat, bagaimana dulu Nabi yang jadi sumber syariat menetapkan hukum. Lalu setelah Nabi wafat, ketika ada peristiwa kejadian terkait dengan hukum yang belum pernah peristiwanya ada di zaman Nabi, tapi ini terkait hukum, maka sahabatlah yang punya kewenangan, punya otoritas menetapkan hukum. Setelah sahabat tidak ada ulama dari generasi tabi'in. Setelah ulama dari generasi tabi'in sudah tidak ada, maka ulama dari generasi tabi'in begitulah seterusnya sampai ya ada ulama yang mengatakan bahwa cukuplah ijtihad itu sudah mencakup segala hal, sisanya tinggal dikiaskan, sudah sampai pada masa-masa imam-imam mujtahid. Lalu kenapa imam mazhab itu cuma 4? Kalau insya Allah dalam kitab Mizan Kubro Asy'arani karya Syekh Abdul Wahab Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani, mazhab dalam fikih itu asalnya banyak, kurang lebih ada 42. Banyak yang kita tidak kenal. Di Mesir itu sebelum Imam Syafi'i ada Imam Laits. Ya, ada juga ulama yang ada yang mengatakan beliau mujtahid, ada yang tidak. Imam Sufyan Ats-Tsauri dan banyak. Lalu kenapa kita seolah-olah fanatik yang 4? Kita tidak fanatik yang 4. Lalu kenapa tinggal 4? Karena yang tulisan-tulisannya, rumusan-rumusannya yang lengkap terdokumentasi oleh santri-santrinya, oleh murid-muridnya, tinggal imam yang 4 ini. Imam lain nggak ada. Bagaimana untuk cara imam lain? Nggak ada. Maka siapa yang mengikuti kata imam lain? Imam Al-Auza'i misalkan siapa? Nggak ada catatannya gimana cara zakatnya, gimana cara puasanya, pendapat beliau nggak ada. Maka siapa yang mengikuti? Imam Sufyan Ats-Tsauri bagaimana? Nggak ada. Lalu dari mana kita tahu pendapat mereka? Hanya tinggal kutipan-kutipan dari nukilan-nukilan dari tulisan ke tulisan. Kadang di Fiqh Syafi'i ditulis qala al-Baihaqi, kadang di Fiqh Hanafi, kadang di Fiqh Maliki dikutip-dikutip, maka nggak ada. Ya. Yang ada rumusannya secara lengkap tinggal 4 imam mazhab ini. Yang paling sepuh
sehingga menyebarlah ini ke seluruh dunia. Asia Tenggara hampir semuanya mazhab Syafi'i. India, Pakistan, Hanafi. Jangan kaget Pak kalau Bapak datang ke Pakistan, sholat berjamaah, imamnya boleh tidak ada yang amin kencang, karena yang amin kencang dianjurkan itu dalam mazhab Syafi'i. Hanafi aminnya pelan masing-masing. Maka Bapak kalau amin kencang nanti habis sholat dilihatin baru ini kok aneh gitu ya. Dalam di Maroko ya dan sekitarnya, maka kalau Spanyol ada masih tersisa Islamnya. Di Prancis dekat ke Maroko ada ya banyak Islamnya. Insya Allah banyaknya bermadhab Maliki. Madhab Maliki itu Pak kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Jadi habis baca surah, saya pernah sekali bermakmum sholat subuh di perjalanan, hampir di masjid, habis baca surah lama banget imamnya. Lama banget. Saya mikir-mikir ya Allah, sholat atau mikir-mikir, tapi gimana Pak sholat nggak mikirnya nggak? Ya, oh ini madhab Maliki. Jadi baca kunut masing-masing, habis baca surah, habis itu ruku, sujud dan seterusnya. Kita madhab Syafi'i baca kunutnya sebelum ruku, bacanya berjamaah. Ya. Kunut itu Pak didikte oleh Rasulullah ke Sayyidina Hasan cucunya. Ya, hadis tentang kunut itu tidak cuma satu dan tidak cuma yang mengatakan kunut itu muhdas bid'ah, tidak ada hadis yang mengatakan kunut. Banyak ulama yang beristimbat bahwa kunut itu tetap sunnah. Kenapa? Karena dilakukan Nabi. Ya, maka masalah seperti ini kita tidak perlu panjang-panjangan lagi berdebat. Kita tinggal pilih mau ikut mazhab siapa. Mau Hanafi silahkan, mau Maliki silahkan, Syafi'i silahkan, Hambali silahkan. Yang penting satu, ya, jangan salahkan orang lain yang berbeda dengan kita ketika sama-sama punya dasar dan dalil, sama-sama punya rujukan, sama-sama punya panutan. Ya, sama-sama punya rujukan, sama-sama punya panutan. Sebab namanya masalah khilafiyah, ulama berijtihad berbeda, ya bagaimanapun kita tidak bisa paksa sama. Ya. Yang masalah itu kalau sudah merasa paling benar sendiri, yang selain dia salah, ini jangan sampai. Ya, ini jangan sampai. Jadi kita Pak, gambarannya, kenapa kita ikut fikih, kenapa kita ikut ulama, ya, karena kebutuhan dan kondisi kita. Coba bayangkan, tidak semua orang oleh Allah diberi kesempatan untuk ngaji, untuk pesantren, belajar agama secara lebih. Ada yang oleh Allah dijadikan pekerja sehingga belajar agamanya nggak sebanyak yang satunya. Ada yang mungkin lain-lainnya. Maka bahkan ada yang sampai sepupu baca Qurannya masih ikro. Kenapa? Baru Allah kasih kesempatan dengan diberikan hidayah sadar untuk belajar agama dan seterusnya. Kalau baca Qurannya baru ikro, suruh paham agama langsung dari Quran, gimana kita belajar rukun sholatnya? Rukun sholat itu dirumuskan oleh ulama, dipahami dari praktek sholat Nabi. Nggak ada kalau di Quran bagaimana rukunnya, ya, bagaimana rukunnya, bacaannya bagaimana, mana yang sunnah mana yang sunnah, nggak ada ketemu. Ya, nah ini dirumuskan dari yang dilakukan Nabi, perbuatan itu juga sunnah. Ya. Lalu bagaimana hal-hal yang lain kalau orang itu nggak punya kitab hadis, nggak tahu hadis Nabi, nggak tahu sunnah. Maka karena keadaan seperti ini, kalau saya sering menggambarkan kita ini Pak dalam beragama, contohkanlah dalam contoh lain kita ini kayak orang yang lapar. Ya, ayat Quran dan sunnah Nabi, hadis Nabi itu bahan mentah untuk dikelola jadi makanan, jadi untuk kita makan. Barang jadinya hasilnya itulah yang bisa dibikin. Maka coba kalau kita lapar, kita makan beras, kita makan tepung atau makan nasi dan roti. Maka tentu kalau kita sudah lapar, makannya nasi yang sudah matang, roti yang sudah siap saji. Kalau nggak keburu nanti kelaparan. Kapan beli mesin membuat rotinya? Kapan belajar ilmu bikin rotinya? Kapan nanam padinya? Nunggu panennya aja berapa bulan? Sama. Kita ketika haus, maka kita akan ambil air yang ada di dekat kita yang sudah dalam teko. Kenapa kita nggak dalam sumur langsung sumur? Kan itu masalahnya. Sebab apa? Karena kondisi kita, karena ada kita.
Sebab memahami ayat Quran, memahami sunnah Nabi yang begitu banyak hingga semuanya terdokumentasi, itu bukan perkara gampang, perkara mudah yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Nggak usah begitu, ya. Kita nyetir mobil saja untuk sampai ke tujuan dengan aman itu harus disetir, dilakukan oleh orang yang ahli. Kalau nggak bisa nyetir, insya Allah nggak akan sampai ke tujuan, atau nggak sampai ke tujuan bahkan nggak selamat. Harus rem ngegas, ya apa? Nanti di tengah jalan mati, rem nggak ada di belakang, ada tabrakan beruntun. Itu gambaran saja, bukan penyamakan. Bahwa dalam segala hal Allah yang berkenan menjadikan ilmu itu sebagai sarana dan prasarana untuk memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan fanatik. Sebab apa? Penyebar Islam di Indonesia dari zaman sebelum Wali Songo sampai Wali Songo itu hampir semuanya bermadzhab Syafi'i. Maka jangan aneh kalau peninggalan Pangeran Diponegoro di Goa Selamat markas perjuangan beliau itu ketemu kitab Fathul Qorib madzhabnya Syafi'i. Ya, ada yang mengatakan beliau bertorikoh-torikohnya Syafi'iyah. Maka apa? Dari dulu itu sudah dilakukan. Kita di sini hidup di Indonesia, belajarnya fikih Syafi'i, ya dari kecil yang diajari fikih Syafi'i, tiba-tiba begitu besar mau ikut madzhab Hambali. Di mana belajarnya secara otak? Nggak ada. Kalau kita di Indonesia, jika kita mau belajar di luar negeri, kata kawan-kawan yang belajar ke Al-Azhar, ketika mau masuk Al-Azhar kami kasih pilihan, mau belajar di madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Ya, ada yang cerita apa? Mahasiswanya dari Indonesia, dia milih madzhab Syafi'i karena memang dari Indonesia Syafi'i. Ngelihat kawannya yang Indonesia, bahkan satu pesantren milihnya madzhab Hanafi. Lalu yang milih madzhab Syafi'i, kamu kenapa milih madzhab Hanafi? Kita kan Syafi'i dari Indonesia, masa ke sini jadi Hanafi? Mesir itu madzhab resminya Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu masa belum wafat dari Baghdad itu pindah ke Mesir. Salah satu gurunya perempuan adalah Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i itu punya guru perempuan, Sayyidah Nafisah namanya. Masjidnya ada, makamnya ada. Lalu yang kata yang milih madzhab Hanafi ini, jangan berisik. Kalau madzhab Syafi'i kitabnya tebel-tebel, besar-besar. Nanti kalau suruh baca kitab 20 jilid muhaddab muhaddabnya Imam Nawawi, ya bayangkan. Ya, suruh baca Al-Hamdi Al-Kabir 20 jilidnya Imam Asyuyuti, bayang. Suruh baca 10 jilid kitab Al-Wajiznya Al-Fathul Aziznya Imam Rafi'i, kebayang. Belum yang lain, tebel-tebel. Kalau madzhab Hanafi kitabnya tipis-tipis, insya Allah kalau kita rajin nilainya bisa istimewa. Ya, yang bisa nanti pulang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak bawa madzhab Hanafi. Bawa apa? Tapi yang penting jangan nyalahin. Jangan nyalahin. Nyalahinnya ini loh yang gak nahan. Ya, nyalahinnya yang gak nahan. Apalagi merasa paling benar sendiri. Ya. Nah, fardu wudhu yang pertama, itu mana-mana. Ya, fardu wudhu ada 6. Yang pertama niat. 6 itu Pak dalam madzhab Syafi'i. Yang 4 berdasarkan ayat Al-Quran dalilnya. Yang 2 berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW atau sunnah. Yang 4 tadi itu 1 fagsilu wujuhakum, basuh wajah. Yang kedua wa aydiyakum, basuh tangan sampai situ ilal mulut. Yang ketiga wamusahu biruusikum, kepala. Telinga itu tidak termasuk fardu ataupun sunnah, tapi sunnah kalau bisa kenapa tidak. Lalu yang keempat wa arjulakum ilal ka'bayn, itu yang berdasarkan ayat Al-Quran. Ya. Lalu niat itu dari mana? Niat itu dalam urusan madzhab Syafi'i itu adalah ijtihad Imam Syafi'i yang memasukkan hadis tentang niat dalam semua ibadah. Sebab apa? Hadis tentang niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Aslinya Pak, kalau kita buka itu hadis pertama di Sahih Bukhari, ya, itu bukan tentang niat sababul wurudnya. Ya, jadi peristiwa terkait kenapa Nabi lalu bersabda innamal a'malu binniyat itu terkait anak muda mau melamar wanita oleh bakal calon mertuanya dan keluarganya tidak diterima. Kenapa? Karena strata sosial dan kondisi ekonomi laki-laki muda yang melamar ini tidak
dianggap tidak layak atau apa? Ya, nggak kufu, nggak seimbang, pokoknya ya alasannya. Lalu anak muda ini mungkin malu dan lain-lain, pergilah merantau. Setelah sekian lama merantau balik, sejak dia sukses di perantauan, jadi orang kaya, terpandang dan lain dan seterusnya, baliklah ke kampung halamannya. Wanita idamannya belum menikah, bilangnya ya melihat laki-lakinya sudah berubah, bahkan dari keluarga perempuan ini yang datang ke laki-laki ini agar berkenan melamar dan menikahi wanita tadi yang pernah menolaknya, mungkin karena cinta apa. Nah ini diceritakan. Lalu Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Inna faman kanat hijratuhu ya limalin, ya kalau ada orang hijrah indah untuk harta dia akan dapat. Kalau untuk wanita akan menikahi ya. Lalu Nabi mengatakan orang itu akan mendapatkan niat yang ketika dia niatkan ketika hijrah, ketika pindah, ketika merantau. Itu awal tidak ada kaitannya sama ibadah. Tapi Imam Syafi'i karena beliau hafal ratusan ribu hadis, ada yang mengatakan sudah lebih dari 600 ribu. Imam Bukhari ya, Imam Bukhari itu 600 ribu, Muslim 600 ribu, Imam Madhabnya 40 sampai 700 ribu lebih. Tapi karena tidak dikenal dengan ahli hadis itu punya hafalan hadis tentang banyak, hadis yang banyak, dalam hal lain belum tidak dikenal. Maka tidak ada yang punya cara wudhu Imam Bukhari, cara sholat Imam Muslim, sebab beliau berdua bermadhab fikihnya bermadhab Syafi'i. Imam Ibnu Katsir itu muridnya Imam Ad-Dahawi. Ibnu Ad-Dahawi itu muridnya Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Katsir itu tafsirnya, tarikhnya, banyak karyanya, fikihnya masih bermadhab Syafi'i. Beliau tidak diakui, tidak mengatakan dirinya sebagai mujtahid. Ya, tidak mengakui dan mengatakan diri sebagai mujtahid. Nah, Imam Syafi'i karena hafal hadis ya berpendapat kalau hadis yang tidak terkait dengan ibadah ini tidak dimasukkan ke dalam ibadah, maka hadis itu nilainya akan kurang. Sebab apa? Kalau ke ibadah itu nilainya lebih. Maka oleh Imam Syafi'i dalam ibadah semuanya disyaratkan niat. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i oleh ulama yang hidup pada masanya diberi gelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah, gara-gara Imam Syafi'i sunnah-sunnah yang akhirnya terasa kurang fungsinya dan nilainya jadi bernilai dan berfungsi lebih, sehingga sunnah bangkit lagi dan banyak diminati serta dipelajari orang. Nah itu Imam Syafi'i. Maka kalau apa dalilnya? Kita lihat pakai niat. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah karena ini sudah masuk pembahasan fikih, maka hadis ini punya pemaknaan kecenderungan dari ulama fikih. Bagaimana pemaknaannya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal yang ada perbuatan, yang ada kesamaan dengan ibadah, ada kemiripan dengan ibadah, itu sah dan tidaknya bergantung dengan niat. Kita wudhu basuh muka dengan cuci muka itu mirip sama. Kalau ya dilihat secara berbeda ada yang membedakan. Lalu mana yang membedakan? Yang cuci muka biasa ada kebiasaan. Yang untuk syarat sholat ibadah mana yang membedakan? Nah, itulah yang membedakan adalah niat. Kita puasa, apa bedanya dengan orang untuk makan ketika dia sama makan enggak, minum enggak? Apa yang membedakan? Demo mogok makan, protes gak mau makan, itu ada kebiasaan orang ngomong. Maunya gitu. Tapi puasa gak makan gak mau, itu ibadah. Apa yang membedakan? Nah itulah yang membedakan adalah niatnya. Kita tawaf, insyaallah haji makan, ngelilingin Ka'bah, itu kan secara kasat mata doanya sama dengan muterin benda. Bapak punya rumah sekitarnya kosong, muter-muter aja. Itu secara bahasa kan muter-muter itu tawaf bisa disebut tawaf. Tapi bukan tawaf ibadah. Sebab apa? Yang tawaf ibadah itu ya harus Ka'bah. Itu pun jadi kalau pakai niat untuk membedakan mana ibadah, mana adat, dibutuhkan niat. Nah, dibutuhkan niat. Nah, sedangkan melafazkan niat sebelum wudu, nawaitu doa, sebelum sholat, sholli fardu. Ya, saya sengaja Pak di mana-mana kalau Allah kasih kesempatan jadi imam, sengaja
fardhu, dhuhri dan seterusnya. Biar apa? Biar masyarakat tahu bahwa dulu guru-guru ngaji kita ngajarin kita suruh baca musolli itu tidak salah. Kalau ada yang mengatakan salah, sebenarnya tidak salah, cuma beda mazhab. Karena kurang bijak dalam bersikap, maka akhirnya merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Bahkan fatalnya menyalah-nyalahkan yang lain. Memang tidak wajib melafalkan niat, tapi orang itu konsentrasi hatinya yang tadi ingat macam-macam. Kalau sudah berdiri ngadep kiblat mau takbir, dibantu diingatkan dengan lisannya musolli fardhu subhi makmuman lillahi ta'ala, maka ketika takbir hatinya akan lebih mudah untuk berniat musolli fardhu subhi rakaat makmuman lillahi ta'ala. Ketika kita sudah aktivitas macam-macam mau wudu, kalau nggak biasa Pak mengendalikan hati untuk langsung pas basuh muka nawaitul wudu belum tentu dapat. Nah, biar dapat sebelumnya kita lafadzkan niat untuk menolong hati kita, ya, dalam berniat kita lafadzkan niat nawaitul wudu dan seterusnya. Kemarin hari Kamis Pak pagi menjelang siang kawan saya yang di pesantren bilang, Ustaz, apa itu? Ya, beliau lebih muda dari saya pernah ngajarin beliau. Kok beda ya rasanya? Bedanya kita sampai jam 10, jam 11 ini pagi gak niat, cuma karena gak sarapan, repot gak minum, gak merokok, pokoknya gak langsung gak makan. Tapi kita gak ada puasa. Dengan kita niat puasa, ya gak makan, jangan, walaupun sama-sama gak sahur, itu rasanya kok beda. Saya bilang, berarti Allah sudah berkenan menjadikan Anda mengerti rahasia bahwa niat itu gak main, bahwa niat itu gak macam, bukan sesuatu yang patut untuk diremehkan. Ya, diremehkan. Maka niat ini oleh Imam Syafi'i dijadikan rukun yang atau fardhu yang pertama. Lalu tertib itu bagaimana? Ini saya belum bicara bahasa wajah dan seterusnya. Maka ya yang penting kan bisa jadi wawasan manfaat pada Bapak. Kan kalau begitu tidak ada rupanya. Di zaman Nabi ya bahasa wajah begitu, tangan ya begini. Ya, tapi hal-hal seperti ini insya Allah tidak akan pentingnya. Lalu tertib itu menurut itu bagaimana? Ya, kalau dalam madhab Hanafi Pak, fardhu wudu itu cuma berdasarkan ayat, tidak pakai innamal a'malu binniyat, tidak pakai tertib. Maka wudu dalam madhab Hanafi ya udah masuk, terserah mau tangan, mau wajah, mau kaki. Ayo coba. Bapak di sini diajarinnya wudu tiba-tiba harus angkat susah. Ya, itu madhab Hanafi hanya pakai ayat, tidak pakai. Lalu tertib itu dari mana? Imam Syafi'i mendasarkan pada sabda baginda Nabi, hadis Nabi berbunyi ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah oleh kalian dengan apa yang dimulai Allah. Ya. Nabi bersabda ini sebenarnya bukan menjelaskan ayat itu tidak. Tapi Nabi bersabda ini ketika Nabi haji akan sa'i. Ketika akan sa'i kan gunungnya dua, bukitnya dua, satu Marwah, satu Sofa. Mulainya dari Marwah atau dari Sofa? Maka kata Nabi, ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah dari tempat yang dimulai disebut pertama oleh Allah. Allah nyebutnya innas Sofa wal Marwah. Sampai dia begitu Imam Syafi'i. Sesungguhnya Sofa dan Marwah min sya'airillah. Sofa disebut dulu baru Marwah. Maka kata Nabi, kita mulai sa'inya dari Sofa baru Marwah. 7 terakhir di Marwah. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau Allah nyebut Sofa Marwah berurutan, Nabi menyabdakan mulailah yang dimulai oleh Allah, berarti Allah nyebut ayat dulu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu Allah nyebutnya urutan. Maka berarti ada urutan yang harus diikuti sesuai urutan yang diinformasikan, diajarkan Allah dalam kitab sucinya lewat firman-Nya. Itu ijtihad Imam Hanafi. Maka jadilah tertib itu fardhu wudu. Ya Bapak kalau mau Hanafi silakan. Bapak kalau mau Maliki silakan. Ya, saya pernah wudu itu pakai madhab Hanafi. Pernah. Kenapa? Ya insyaallah gitu. Kalau kita tawaf, apalagi musim haji, musim umroh sebelum pandemi itu Pak, kata orang-orang sesepuh-sesepuh yang
mustahil nggak kena kulit wanita. Emang ada wanita banyak, semuanya nggak pakai sarung tangan. Kalau wanita Turki, wanita Pakistan, wanita Indonesia masih laku. Tapi wanita dari India dan sekitarnya, Pak, mungkin Bangladesh, itu mana? Pakai kerudungnya cuma disangkutin di kurang masih nggak kelihatan. Itu syurtoh. Kalau dulu kita kenalnya askar, sekarang syurtoh, Pak, sebenarnya bahasa itu kadang-kadang. Syurtotul Haramain, polisi khusus Mekah Madinah. Yang jaga seragamnya beda. Itu kalau lihat itu nggak kenal. Kenapa? Rambutnya saya nggak kelihatan. Ya kayak dulu kalau pakai kerudung sangkut itu, nggak pakai kaos kaki dan nggak pakai sarung tangan. Maka kalau jalan kita kalau lagi pakai pakaian itu kan tangan terbuka. Itu 7 putaran orang desakan, Pak. Hampir mustahil nggak ada. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i batalnya itu bersentuhan batal, Allah kita nggak akan selesai. Salah satu guru saya, beliau sudah wafat, kami bilang begini, Satindi, saya waktu haji pernah selesai haji sudah tawaf terakhir, tawaf wada, ya saya nawaitu. Ya selama ini saya tawaf wudhunya pakai wudhu Hanafi, ya supaya batalnya bisa ikut Hanafi bahwa bersentuhan kulit itu kalau bukan hubungan suami istri itu nggak batal. Ya maka saya wudhu pakai cara Syafi'i, saya pakai kaos kaki, saya pakai sarung tangan, dan suami saya begitu sampai tinggal mata saya mutar sekali aman, 2 kali aman, 3 kali aman, 4, 5 kali. Begitu putaran ke-6 mau ke-7 sampai ke Hajar Aswad, bukan Hajar Aswad, startnya di balik Hajar Aswad. Dari situ sampai ke situ satu. Begitu sampai yang di situ lewat dikit tangan wanita India kena ke alis saja ya sudah. Maka saya ya Allah, inilah rahmat bagi umatmu. Alhamdulillah ulama-ulamamu engkau berikan ilmu yang dalam berijtihad memahami hukum-hukummu beda-beda. Maka muncullah pernyataan ikhtilaful ummah rahmatun. Ya, itu bukan sabda Nabi, bukan hadis, jangan dibilang hadis. Perbedaan ulama, pendapat ulama itu rahmat bagi kita. Kita mau pilih yang mana? Ya, kalau di Maroko, Pak, Allahu Akbar, itu tidak pilih. Yang begini itu madhab Syafi'i. Ya, katakan ke bawah, Allahu Akbar, ke bawah, tidak sedap. Ya, tapi kalau sedap sampai ke dada begitu, nggak ada ulama yang berpendapat kecuali salah memahami ya informasi dari Imam Ishaq bin Rahawai ya, yang menginformasikan bahwa ulama sebelum Ishaq bin Rahawai yang sampai ke Nabi itu kalau angkat tangan ketika kunut itu di sejajar dengan dada, itu dikira kalau sudah tak usah ditaruh di dada, nggak ada, ya nggak ada. Ya. Nah hal-hal seperti ini saya sampaikan bukan supaya kita fanatik nyalahin orang, tapi kalau Bapak ada yang nyalahin supaya nggak abot, supaya nggak merasa itu saya salah. Tidak, dalam mazhab Syafi'i memang seperti yang diajarkan guru-guru kita, guru-guru ngaji kita kepada kita. Ada pun yang beda, itu beda ulama, beda mazhab. Jika jelas sanadnya, jelas ilmunya, jelas sifatnya, jelas referensinya, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin, kata Quran. Tapi kan itu buat orang kafir. Terus bagi kita ya sudah, lana amaluna wa lakum amalukum. Saya, amal saya, ibadah saya sesuai tuntunan guru saya yang mengikuti mazhab saya. Anda kalau beda guru, beda mazhab, beda kitab, beda referensi, silahkan versi Anda. Ayo kita bareng-bareng, ayo kita sama-sama. Bukankah berbeda sama-sama itu akan indah karena kita beda-beda. Bajunya ada putih, ada hijau, ada merah, sama-sama berbaris di sini jadi indah. Coba semua putih, kesan indahnya berapa? Bapak kalau lihat anak-anak muda duduk baru pakai seragam di atas kurang indah. Tapi ketika beda-beda bareng-bareng indah. Maka yang menghendaki ada perbedaan itu adalah Allah sendiri. Allah tidak menyeragamkan apapun. Ya, bahkan Allah berfirman, jika Allah mau, Allah bisa menjadikan manusia umat wahidah, umat yang seragam. Tapi kenapa Allah jadikan beda? Ya Allah memang maunya begitu. Allah memang maunya. Ya, Allah memang maunya. Maka dalam hal ini, ya ulama mazhab terutama yang empat ini beda-beda cara umumnya, tidak semuanya sama, tapi yang nggak beda, yang beda semuanya beda. Yang bedanya dalam hal-hal ya misalkan pusat kepala itu nanti beda. Kalau mazhab Syafi'i 3 rambut boleh, mazhab Maliki semua kepala,
madhab Hanafi seperempat kepala, bahasanya rumus, seperempat kepala. Nah, kita ngukur seperempatnya di mana? Nah, alhamdulillah ulama itu memang subhanallah, ulama itu dikasih ilmu. Maka kalau ada orang ahli teknologi secara bahasa itu ulama, tapi ulama teknologi bukan ulama udin. Ya, seperempat kepala itu siapa? Ya, kata ulama dalam madhab Hanafi seperempat kepala itu seukuran telapak tangan. Maka kalau bentuknya Hanafi telapak tangannya bahasanya nempel ke kepala sapi. Ya, ubun-ubun ini bahasa itu sudah seperempat kepala. Nah, hal-hal seperti ini mari kita hormati perbedaan tanpa harus saling menyalahkan. Sebab umat Islam sudah semakin banyak perpecahan. Jangan diperparah lagi keadaannya dengan mazhab Mu'tazilah sendiri yang selain kita salah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, ini saya tandai Pak. Ya, insyaallah kita sambung lagi di kesempatan dan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat semua, lancar ekonominya, berkah ekonominya, berkah kesehatannya, dan berkah semua anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan apapun kelebihan dan anugerah Allah untuk jadi bekal dalam beribadah mengabdi kepada Allah dengan harapan Allah untuk kepada kita dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin masih ada 1 atau 2 menit ke depan, ada waktu barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, baik terkait pembahasan itu atau yang lain. Nah, sebelum kita doa bersama-sama, saya persilahkan. Sudah Pak? Cukup Pak? Mari kita berdoa. Ya, doa itu Pak, zikir. Doa itu zikir, maksudnya sama-sama dengan Allah. Kita minta Allah berikan ini, saya mohon ini, saya minta ini. Zikir itu kalau benar sepenuh hati Allah menilai kita zikir, Allah berjanji ya akan dianugerahi ketenangan. Karena Bapak kalau utangnya dapat banyak dari yang orang tenang. Nah ya kalau zikirnya benar insya Allah. Tapi jangan beriak lalu malas kerja nunggu malaikat bimbol kamu Bapak poin emas. Ya maaf. Bapak kalau rumah tangganya sejahtera tenang. Maka kalau zikirnya benar insya Allah itu Allah yang jadi Allah. Zikrillah kita makinul tenangnya hati kalau udah jiwa hanya dengan zikir kita. Lingkungannya aman tenang. Anak-anaknya taat, yang panggil tenang, tenang. Istri suaminya tenang, tenang. Kenapa? Ya kalau zikirlah yang harus amalkan. Zikir ketika pikiran, apakah zikir selepas sholat? Sholat sendiri itu oleh Allah juga disebut zikir ibadah yang tujuan utamanya biar kita benar ingat Allah. Maka kalau ayo sekali Bapak cuma amin, tapi aminnya yang sepenuh hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana